Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bagaimana kabarnya pemirsa sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita kesehatan, keistiqomahan, keimanan yang terus dijaga Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita nanti. Sebuah kerugian besar ketika kita meninggalkan dunia nanti, ternyata tidak ada iman dalam hati kita, ternyata tidak ada iman dalam dada kita. Itulah kerugian yang sejati. Para pemirsa sekalian, di malam yang berbahagia ini saya ingin membahas tentang sakit. Saya ingin membahas tentang sakit ya. Apa yang kita dapatkan ketika kita sakit ya. Karena ya salah satu episode dalam kehidupan dunia ini adalah sakit ya. Ada sehat, ada sakit. Ada pertemuan, ada perpisahan, ada kegembiraan, ada kesedihan, juga ada sakit, ada sehat. Nah, kita akan bahas ini. Apa makna sakit dalam pandangan Islam? Apa ucapan para ulama, perkataan para ulama terkait apa manfaat dari sakit ini? Ini semua akan kita bahas. Tapi ada baiknya kita akan membahas tentang kehidupan dunia. Kita akan membahas tentang makna hidup ini. Dan ini semua sudah diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita kaji Al-Quran, kita akan temukan jawaban dari semua itu. Mungkin ya, apalagi sekarang ya, masa-masa pandemi seperti ini, banyak orang sakit dan COVID semakin menyebar lah ya, semakin mendekat ke diri kita. Dulu mungkin kita dengar satu orang, dua orang, dan orang-orang yang jauh, orang-orang yang kita kenal. Tiba-tiba sekarang ya orang yang kita kenal, mungkin kerabat kita atau yang ada hubungan keluarga dekat dengan kita, bapak kita, ibu kita, mertua kita, adik ipar kita, tetangga kita, saudara kandung kita, tiba-tiba terkena COVID. Nah ini kalau orang yang tidak tahu apa makna semua ini, dia akan gampang ya. Apa sih maknanya dari pandemi ini? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan pandemi ini? Mengapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pandemi ini ya? Ya kalau kita simak dalam Al-Qur'an, kita akan temukan bahwa daun yang jatuh dari pohonnya itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tertulis di Lauhul Mahfuz dengan jelas. Ya, di mana, jam berapa, hari apa, semua ada jelas, dan ini sudah final. Yang ada di Lauhul Mahfuz pasti akan terjadi, dan yang terjadi semua telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidak akan luput, tidak akan salah. Ya. Makanya juga kita harus paham apa ya makna dari sakit kita ini. Nah, ternyata semua ini adalah bagian dari kehidupan, bagian dari kehidupan. Nah, kita harus tahu makna dari gambaran besar dari kehidupan ini, apa maknanya, apa artinya kehidupan ini. Nah, ini yang akan kita bahas terlebih dahulu dengan panjang lebar, supaya kita memiliki fondasi yang kuat, supaya kita memiliki kerangka yang kokoh, kita memiliki sudut pandang yang benar dalam menilai sesuatu, dalam menilai kehidupan ini, dalam menilai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kehidupan ini. Dan Al-Quran sudah memberitahukan ini. Dan Al-Quran sudah memberitahukan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan ini dalam Al-Quran. Ketika kita tidak paham, artinya kita yang kurang menelaah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam banyak ayat ya tentang kehidupan ini. Tapi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah sebuah ayat dalam surat Al-Hadid. Ya, tepatnya adalah surat Al-Hadid ayat yang ke-20, 21, 22, 23. Di sini akan jelas sekali bagaimana kita seharusnya mensikapi kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum
wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. I'lamu, ketahuilah wahai manusia, ketahuilah wahai orang beriman, kalian harus tahu, harus yakin, harus sadar, harus mengambil sudut pandang ini, karena ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Allah yang menciptakan dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kita hidup. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dunia seisinya, menciptakan kehidupan dan menciptakan kematian. Dalam surat Al-Mulk ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan supaya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian yang amalnya paling ahsan, paling bagus, paling baik, paling berkualitas. Wa huwal azizul ghafur. Allah Subhanahu wa ta'ala maha perkasa, maha kuat, maha perkasa, al-ghafur. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengampuni dosa hambanya. Nah ini kita harus tahu makna kehidupan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan kepada kita makna kehidupan. Kita cari di Al-Quran. Tapi bukan berarti tidak ada makna lain dari kehidupan yang ditemukan oleh manusia. Ada yang mengatakan bahwa manusia ini hidup adalah untuk mencari kekayaan. Dia menemukan makna itu, dia punya makna itu. Ada yang mengatakan bahwa hidup ini adalah saatnya bersenang-senang. Makna hidup lain lagi. Ya, yang tadi memaknai hidup, bahwa hidup ini adalah sarana untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin. Yang satu lagi maknanya adalah untuk bersenang-senang sebanyak mungkin. Maka dia menggunakan waktunya untuk bersenang-senang, untuk berusaha mencari kesenangan, untuk berusaha mengumpulkan ya hal-hal yang membuat dirinya senang, mengumpulkan uang untuk bersenang-senang. Yang satu lagi ya ketika uangnya sudah banyak, itulah makna hidup. Satu lagi punya makna hidup lain lagi, hidup adalah untuk bermanfaat bagi orang lain. Ya dia berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain, tapi dia tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya ya seorang muslim itu ketika dia ya masih mencari-cari apa itu makna hidup, itu adalah sangat disayangkan sekali. Karena apa? Karena sudah ada Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menerangkan semuanya dalam Al-Quran. Jadi barangkali ya mereka yang masih mencari-cari makna hidup itu mungkin kurang mengkaji Al-Quran, atau dia punya pandangan yang keliru tentang Al-Quran. Dia memandang bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kitab, sebuah buku, kitab suci yang sebagaimana buku-buku lainnya ya, yang tidak ada maknanya, hanya sekedar dibaca pada ritual tertentu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya dalam segi ilmu pengetahuan. Itu pandangan yang keliru. Dia tidak mengenal Al-Quran, akhirnya memiliki persepsi yang keliru tentang Al-Quran. Akhirnya dia mencari makna hidup di tempat lain. Apa artinya dia mencari makna hidup dari tempat lain selain Al-Quran? Artinya dia mencari makna hidup di tempat yang salah. Mengapa salah? Karena dia mencari makna hidup bukan dari yang menciptakan kehidupan, bukan dari yang membuat kehidupan dan alam semesta ini. Dia cari dari sama manusia, yang mana dia karena mungkin dia adalah seorang yang kafir, tidak beriman pada Al-Quran, dia mencari makna hidup dari ya mungkin dari pengembaraannya, mungkin dari ya pemikirannya. Tapi yang jelas itu ketika bertentangan dengan
makna hidup yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka tetaplah itu keliru. Dia memaknai hidup dengan makna yang salah. Dia memaknai hidup dengan makna yang keliru. Apa yang terjadi ketika orang salah memaknai hidup? Apa yang terjadi ketika orang memaknai hidup dengan makna yang menyimpang, yang berbeda dari yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup ini? Apa yang terjadi? Orang yang salah memahami hidup, dia akan hidup dengan cara yang salah. Ketika orang memahami hidup bahwa hidup ini adalah sarana untuk bersenang-senang, hidup adalah saatnya untuk memaksimalkan kesenangan, dia akan menggunakan hidup ini untuk bagaimana dia bersenang-senang semaksimal mungkin. Begitu juga orang yang memahami bahwa yang namanya hidup ini adalah tujuannya untuk mencari kekayaan, dia akan menggunakan hidup ini untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Tapi ya hidup ini akan berakhir. Ya, dengan apapun cara manusia hidup akan berakhir, dia akan mati. Dia akan mati. Setelah mati akan kemana? Nah, inilah yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang memahami hidup dengan cara yang salah. Yang memberitahukan tentang apa yang terjadi nanti kepada manusia setelah manusia mati hanyalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang yang tidak tahu wahyu, nggak kenal wahyu, nggak kenal Quran, dia akan mengatakan ya nanti gampang, semua juga mati kok. Orang semua mati, nanti saya juga mati, ya sudah, selesai. Dan ini adalah konsep yang kurang ya. Karena manusia setelah nanti hidup, setelah kemudian mati, kemana kemudian manusia akan pergi? Karena ya manusia ini ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tanpa tujuan. Karena ketika nanti setelah mati itu tidak ada hisab, setelah mati itu tidak ada perhitungan amal, maka ya Allah Subhanahu wa taala sia-sia menciptakan manusia ini, dan ini tidak mungkin dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menciptakan manusia sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menciptakan manusia tanpa tujuan. Nah, ini yang tidak dipikirkan oleh mereka yang mencari konsep hidup dari luar Al-Quran. Mencari makna hidup dari yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran memberikan petunjuk pada manusia bagaimana manusia hidup seharusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, mengutus para nabi adalah untuk memberitahu kepada manusia bagaimana seharusnya mereka hidup sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah ujiannya, inilah letak ujiannya. Apakah kita hidup untuk fungsi yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita mencari fungsi sendiri yang tidak digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kemudian mereka yang punya konsep tentang hidup yang menyimpang dari yang sudah digariskan oleh Al-Quran, kemudian mereka mati, mereka akan mendapati bahwa konsep mereka salah. Mereka akan mendapati bahwa pemahaman mereka tentang hidup itu keliru. Mereka akan memahami bahwa pemahaman mereka tentang hidup itu salah. Mereka akan memahami bahwa mereka dulu hidup dengan cara yang salah. Dan yang paling berbahaya di sini adalah mereka tidak bisa lagi pulang ke dunia. Tidak bisa lagi kembali ke dunia. Mereka yang memahami hidup dengan cara yang salah, kemudian mereka hidup dengan cara yang salah, mereka tidak bisa lagi pulang ke dunia untuk memperbaiki cara hidup mereka, untuk mereka supaya bisa hidup sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hidup. Makanya konsep dasar yang harus kita pahami
sebagai seorang muslim bahwa salah satunya ada banyak konsep dasar ya tentang iman, terutama ya rukun iman, rukun Islam. Itu harus dipahami betul-betul oleh setiap muslim. Karena itu semua memuat landasan hidup, memuat pandangan hidup kita, memuat bagaimana seharusnya kita hidup, memuat bagaimana seharusnya kita memahami kehidupan. Nah ini kalau kita tidak paham, maka kita akan keliru hidup kita. Kita akan hidup dengan cara yang salah. Kita akan hidup dengan cara yang keliru. Dan nanti ketika kita kemudian terus-menerus hidup dengan cara yang keliru, kemudian kita nanti mati, kita nggak bisa lagi balik ke dunia untuk memperbaiki hidup kita. Dan banyak sekali ya ayat dalam Al-Quran yang menerangkan penyesalan orang-orang kafir ya, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau mengambil petunjuk dari Al-Quran, yang tidak mau mengambil petunjuk dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyesal. Ya. Dan dalam Islam ya tentang makna hidup ini lengkap sekali ya. Dalam Al-Quran diterangkan kehidupan ini apa, siapa yang menciptakan kita, dari mana kita berasal. Oh, kita ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Rabbul Alamin. Ya, ayat yang kita baca 17 kali dalam sehari minimal ya. Surat Al-Fatihah ada ayat yaitu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Yang menciptakan alam semesta semuanya, yang menciptakan dunia dan seisinya, termasuk menciptakan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala maha terpuji. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua ini sia-sia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua ini tanpa ada tujuan. Karena Allah Subhanahu wa taala maha terpuji, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekurangan, Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala keliru, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukan sebuah kesia-siaan. Apalagi menciptakan kehidupan yang begitu kompleks, yang begitu rumit secara sia-sia, tidak mungkin. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan hidup ini untuk apa? Hidup ini fungsinya untuk apa? Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Fungsi dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah untuk manusia beribadah. Ini fungsi manusia. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Supaya manusia tahu. Supaya manusia tahu apa yang harus dilakukannya dalam hidup ini. Yaitu bagaimana berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disukai oleh Allah Azza wajal, dan menjauhi amalan-amalan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah manusia mati, apa yang terjadi dengan manusia? Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan bahwa manusia ketika nanti mati akan ada alam akhirat. Ya, dengan perincian-perincian mulai alam kubur, mulai fitnah kubur, kemudian hari kebangkitan di hari kiamat, kemudian berakhir di surga atau neraka. Nah, inilah gambaran tentang kehidupan yang lengkap. Ya, karena kehidupan dunia ini sementara. Kehidupan di dunia ini berakhir dengan kematian. Nah, ketika orang paham akan hal ini, dia tidak akan heran dengan fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan. Dia tidak akan kaget ketika dalam kehidupan ini terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, sakit, ya, kerugian dalam bisnis, ya, masalah dalam rumah tangga, musibah-musibah. Ini bisa dimaknai, oh memang ini adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ini adalah ujian. Yang mana kehidupan ini sementara, berakhir pada kematian, dan terus perjalanan ini berlanjut sampai nanti berakhir pada dua tempat. Kalau tidak di surga, ya di neraka. Maka manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan hilang begitu saja. Kematian bukan berarti selesai. Kematian adalah perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat. Manusia akan abadi nanti di akhirat. Kalau tidak abadi di surga,
ya abadi di neraka. Ini gambaran utuh tentang kehidupan. Gambaran tentang kehidupan dunia sampai akhirat. Nah, ketika orang memahami kehidupan hanya dengan dunia saja, kehidupan dunia saja, tidak memahami sampai akhirat, maka ya dia akan mendapatkan gambaran yang kurang. Ya, dia tidak akan memiliki jawaban untuk masalah-masalah yang dia tidak akan memiliki jawaban ketika dia bingung tentang kehidupan dunia ini. Mengapa begini, mengapa begitu, mengapa ada musibah-musibah, mengapa ada masalah-masalah. Dia nggak akan punya jawaban. Mengapa orang-orang zalim, dia tidak akan punya jawaban. Mengapa orang-orang zalim ya bisa hidup senang di dunia ini, dia tidak akan punya jawaban. Mengapa ada orang-orang yang hidupnya sengsara terus, yang hidupnya dizalimi terus sampai akhir hayatnya, tidak pernah bisa menuntut balas pada orang-orang yang mendoliminya. Dia punya jawaban, ini adalah dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan dunia. Nah, ini gambaran lengkap tentang kehidupan yang dijelaskan oleh Al-Quran. Nah, makanya kita baca tafsirnya ya, dalam tafsir As-Sa'di ya, ya'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Apa kata Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang hakikat dunia ini ya, tentang dunia ini apa sebenarnya. Supaya apa? Supaya manusia betul-betul mensikapi dunia dengan sikap yang benar. Supaya manusia betul-betul paham tentang hakikat dunia ini seperti apa adanya. Supaya manusia bisa hidup dengan cara yang benar, bisa mensikapi dunia ini dengan sikap yang benar. Dengan sikap yang benar, supaya manusia tidak tertipu dengan dunia ini, tidak mensikapi dunia dengan sikap yang keliru, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tujuan dari dunia ini dan tujuan orang-orang yang hidup di dunia ini ya, bi annaha la'abun wa lahun ya, permainan dan kesia-siaan. Tal'abu bihal abdan wa talhu bihal qulub. Ya, fisik itu bermain-main dan hati itu terpalingkan, terhibur. Ya, inilah apa namanya yang terjadi pada mereka yang mengejar dunia. Mereka yang kerasan di dunia, ya. Mereka ya menghabiskan umur mereka dengan hiburan yang menghibur hati dari memikirkan akhirat, dari memikirkan kehidupan di dunia, supaya mereka terlalaikan dari tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk mengarungi kehidupan di akhirat ya. Ya, wal ghaflah an dzikrillah, melewati masa di dunia ini dengan kelalaian pada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lalai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai bahwa dunia ini ada yang punya, lalai bahwa dunia ini ada yang mengatur, lalai bahwa dirinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai bahwa di dunia ini manusia ada tugas yang harus dikerjakan ya. Wa amma amamahu minal wa'di wal wa'id, dan lalai terhadap apa yang akan mereka hadapi berupa ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berita gembira yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lalai akan akhirat. Mereka lalai bahwa nanti di akhirat ada neraka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang membangkang dan kafir. Mereka lupa akan ada surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mereka menjadikan agama mereka sebagai senda gurau dan permainan. Bi khilafi ahli yaqdah wa amal al-akhirah. Kondisi mereka berbeda dengan orang-orang yang sadar, berbeda dengan mereka yang mengejar akhirat. Ya, berbeda dengan orang-orang yang sadar akan tujuan manusia hidup. Fa inna qulubahum ma'muratun bi dzikrillah. Hati mereka diisi dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ma'rifati wa mahabbatihi, hati mereka diisi dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap mereka yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala pasti mencintai Allah. Ketika orang belum mencintai Allah Subhanahu wa taala, artinya dia belum benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Waqad asyghalu awqatahum bil a'mal allati taqarribuhum ila Allah. Kalau ahli dunia, di saat mereka yang mencari dunia, menghabiskan umur mereka untuk bermain-main, untuk bersenda gurau, untuk bersenang-senang, mereka yang mencari akhirat sibuk mengisi waktu mereka dengan amal-amal yang membuat mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu wazinatun ay tazinun tazayyunul bil ay. Qaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wazinatun, yaitu perhiasan dalam pakaian, dalam makanan, dalam minuman. Ya kita lihat ya, orang senang berhias dalam pakaian, mengenakan pakaian bagus. Orang senang dengan makanan yang enak. Ya, kemudian wal marakib wadur, ya kendaraan dan rumah, wal qusur wal jah, ya, dan istana-istana dan jabatan-jabatan wa ghairi dzalik, dan hal yang lain. Ya, orang senang ya pakaian yang bagus. Orang senang makan yang enak. Orang senang minuman yang lezat. Orang senang kendaraan yang bagus. Orang senang rumah yang indah. Orang senang istana yang besar. Orang senang ketika memiliki jabatan. Silakan memakai pakaian bagus. Silakan makan makanan yang enak. Silakan ya minum yang enak. Silakan punya kendaraan bagus, punya rumah bagus. Tapi ingat, itu bukan tujuan utama. Nah, ahlu dunia, mereka menjadikan itu semua sebagai tujuan utama. Pakaian yang bagus, makan yang enak, ya, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, itu semua jadi tujuan mereka, bukan sebagai sarana yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak berlebihan, tapi mereka menjadikan itu sebagai tujuan hidup mereka. Wa tafakhurun bainakum, yaitu berbangga-bangga. Masing-masing ingin berbangga dengan apa yang dimilikinya, membanggakan diri bahwa apa yang dimilikinya lebih dari orang lain. Yang demikian inilah kondisi ahli dunia, menyibukkan dirinya dengan pakaian, dengan makanan, dengan minuman, dengan kendaraan, dengan rumah, dan membanggakan itu semua dan menjadikan berbangga-bangga sebagai tujuan hidup. Dunia sebagai tujuan hidup. Yang masing-masing ingin memiliki lebih dari yang lain. Wa an yakuna huwal ghalib fi umuriha. Masing-masing ingin menang dalam hal dunia. Masing-masing ingin dikenal dalam hal kelebihan pada harta benda dunia. Ingin dikenal punya rumah lebih besar, punya banyak rumah, ingin dikenal punya banyak mobil, punya banyak kendaraan, ingin dikenal ya dengan pakaiannya yang mewah. Nah, ini ingin populer, dan inilah yang dikejar oleh orang ahli dunia. Dan pada hari ini era sosmed ya, untuk menjadi populer itu lebih mudah. Nah, akhirnya hidup ini digunakan untuk mengejar popularitas. Popularitas, asyuhrah, itu menjadi tujuan utamanya di dalam hidup. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, yaitu ya masing-masing kepingin lebih banyak hartanya, masing-masing kepingin memiliki anak lebih banyak dari yang lain, masing-masing ingin memiliki harta yang lebih banyak dari yang lain. Nah, dan ini yang terjadi pada mereka yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, mereka yang kerasan di dunia. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu kita bahwa dunia ini adalah sarana untuk mencari kemuliaan di akhirat. Bukannya kita menggunakan dunia ini untuk berlomba beramal soleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah, yang membuat kita selamat di akhirat, tapi malah kita gunakan dunia ini untuk berlomba-lomba, ya, untuk berlomba-lomba. Kita marah kerasan di dunia ini. Kita nggak kepingin meninggalkan dunia ini. Padahal
orang yang beriman dan beramal soleh, yang mengisi kehidupan dunia dengan amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah, ketika mereka meninggalkan dunia ini, mereka akan pindah ke tempat yang lebih baik, yaitu akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat adalah lebih baik daripada dunia ini dan lebih kekal. Ya, dunia ini akan kita tinggalkan, ya. Kalau enggak dunia ini rusak, ya, kita yang akan meninggalkan dunia ini. Sementara akhirat adalah abadi. Demikian para pemirsa, kajian kita pada malam hari ini akan kita sambung pada kesempatan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih pada pemirsa yang menyimak, baik secara live maupun menyimak rekamannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin.